Oke, kembali dengan Tech It Teacher lagi di sini ya. Kita pada video ketiga mengenai pembahasan soal tryout. Nah, kali ini kita akan bahas dari nomor 21 hingga nomor 30 dan ada bonus 2 soal. Oke, kita mulai saja ya langsung ke nomor 21. Di sini usia bibi 3 windu kurang 6 bulan. Nah, usia paman 2,5 dasawarsa ya, lebih 6 bulan. Nah, jadi si bibi kurang dari 6 bulan, si paman itu lebih 6 bulan. Nah, ditanya selisihnya berapa? Nah, di sini kita harus tahu dulu satu windu itu sama dengan 8 tahun ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk si paman ya, satu dasawarsa itu sampai dengan 10 tahun. Gitu ya. Nah, kita lihat 6 bulan di sini. Ya, harus kita ubah jadi tahun ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini jawabannya dalam satuan tahun. Jadi yang bulan kita ubah juga ke tahun. Nah, 6 bulan ini berarti setengah tahun ya. Atau juga 0,5. Kenapa kita pakai desimal? Karena di sini ada desimal. Gitu ya. Jadi 0,5 tahun. Ya, setengah tahun ya itu ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Itu 0,5 tahun. Karena setengah. Jadi, bibi itu umurnya ya, dibilangnya, maaf, 3 windu kurang 6 bulan. 3 windu. Oke, sebentar. 3 windu ya. Dikurang setengah tahun. Jadi 3 windu kan berarti 3 kali 8 ya. Ini saya singkat satuannya supaya tidak panjang. Jadi 24 ya, 3 kali 8 dikurang 0,5. Hasilnya jadi 23,5 tahun. Ya. Jadi 24 dikurang setengah jadi 23,5 ya. Nah, mungkin saya coba ingatkan lagi bagaimana menghitung desimal ya. Jadi misalkan di sini 24 dan nah, dikurang 0,5 itu ya bukan 5-nya di bawah 4, bukan sejajar dengan 4 ya si 5-nya, tapi seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi hati-hati. Nah, di sini kan 24, kita kasih dia 0,0 gitu, supaya dia sama-sama punya 0 ya. Jadi sebenarnya semua angka bulat punya koma di belakang satuannya ya, 0. Nah, 0 dikurang 5 tidak bisa ya, pinjam ke sebelah, ini jadi 10. 10 kurang 5 jadi 5, komanya turun ya. Ini 4-nya sudah bukan 4 lagi tapi jadi 3 ya. 3 dikurang 0, 3. Kenapa 3? Karena tadi dipinjam ya 1. Lalu 2-nya turun, jadi 23,5. Seperti itu ya. Jadi si bibi 23,5 tahun. Sedangkan kita akan coba hitung si paman. Paman sama dengan berapa itu? 2 dasawarsa ya. Ditambah 0,5. Jadi 2,5 dikali 10 ditambah 0,5. Nah, 2,5 dikali 10 ya. 2,5 kali 10 sebenarnya cukup memindahkan komanya ke kanan ya. Jadi 25,0 gitu. 25,0 atau 25 saja juga boleh ya. Ditambah 0,5. Oke, kita pakai tempat di sebelah nomor 22 ya. Karena nomor 22 tidak pakai hitungan jadi bisa kita pakai. Nah, 25,0 ditambah 0,5. Iya, jadi tinggal tambah saja ya, 0 tambah 55, komanya turun, 5 tambah 05, 2-nya turun, jadi 25,5 tahun. Nah, diselisihkan, yang selisih itu artinya yang besar dikurang yang kecil ya.
Jadi si paman dikurang bibi. Umur paman dikurang umur bibi. 5 kurang 5, 0. 5 kurang 3, 2. 2 kurang 2, 0 juga ya. Jadi 2,0 tahun atau 2 tahun. Jadi jawabannya adalah si B. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Nah, untuk nomor 22, ini perhatikan gambar berikut. Banyak simetri lipat bangun di atas adalah, nah ini memang harus saya jelaskan bagaimana itu simetri lipat ya. Simetri lipat nanti saya berikan video yang agak berbeda, menjelaskan bagaimana menghitung simetri lipat. Nah, tapi untuk singkatnya, ini saya akan tunjukkan bahwa bentuk seperti ini itu bisa dilipat. Nah, ketika dibuka hasil lipatannya itu nanti ada seperti lekukannya begitu ya. Biasanya kan kalau kita melipat ada bekas lekukannya. Nah, itu bekas lekukannya ada di sini ya. Itu satu ya. Lalu di sini. Yang ini yang kedua. Jadi totalnya ada 2 simetri lipat. Jadi jawabannya adalah B. Begitu ya. Halo, Teki Teacher di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simetri lipat seperti pada soal pembahasan tryout. Nah, di soal tersebut bentuknya seperti ini ya. Nah, berapakah simetri lipat pada bentuk seperti ini? Nah, apa sih simetri lipat? Simetri lipat itu ketika si bentuk kita lipat, misalkan lipatnya seperti ini. Nah, semua bagian tertutup ya. Semua bagian tertutup dengan baik. Lalu kalau kita buka, lalu kita tandai daerah lipatannya ya di sini. Nah, seperti kalian lihat, bentuknya arahnya berlawanan tapi sama persis ya. Nah, itu yang disebut dengan simetri. Nah, jadi bisa dilipat seperti ini ya, ke samping. Jadi kita dapatkan bagian kiri dan kanan ya dengan bentuk yang berlawanan tapi sama ya bentuknya. Nah, bisa juga dilipat seperti ini ya, tuh. Menutup semua bagian dengan sempurna ya, tidak ada yang lewat, tidak ada yang kurang, semua pas. Lalu kalau kita tandai daerah lipatannya, nah daerah sebelah atas dengan sebelah bawah itu bentuknya sama ya, meskipun arahnya berlawanan. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat dia bisa dilipat di sini atau lipatnya di sini ya, secara vertikal atau secara horizontal. Nah, 1, 2, begitu. Nah, bagaimana kalau kita lipat menyimpang, sedikit miring begitu ya? Seperti ini misalkan. Nah, ini dilipat seperti ini tidak menutup sempurna ya, ada bagian yang masih kelihatan. Kalau dibalik juga bagian sini masih kelihatan. Jadi tidak menutup sempurna. Jadi lipatan seperti ini tidak bisa kita anggap sebagai simetri lipat. Jadi bentuk ini hanya punya 2 simetri lipat. 1, 2, begitu ya. Hanya bisa dilipat seperti ini ya, 1 dan 2. Ya, 2 simetri lipat. Oke. Sekarang kita ke nomor 23. Oke, perhatikan gambar bangun datar gabungan berikut ya. Ini bentuknya agak sulit dibilang. Yang pasti dia sepertinya segi 6 ya, karena punya 6 sisi. Nah, segi 6 ini bisa dibuat dari beberapa bangun datar atau 2 bangun datar ya, minimal 2. Saya akan jelaskan 2 cara menghitung luas dari gambar di nomor 23 ini. Ya, cara yang pertama itu adalah dengan membuat garis di sini kita bisa lihat ya, ada 2 bangun ruang
di sini. Ini si A, ini dia adalah belah ketupat ya. Belah ketupat. Ya, begitu. Nah, sedangkan si bangun ruang yang agak di sebelah kanan bawah ya, yang B ini adalah trapesium. Ini trapesium. Gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah melihat panjang dari garis-garisnya. Nah, misalkan saya di sini kasih warna merah ya. Ini panjangnya 6 ya. Nah, maka di sini juga panjangnya 6 karena dia sejajar dan sama panjang. Nah, ternyata karena ada garis kecil di sini ya, di sini juga ada garis kecil, artinya panjangnya sama. Ini juga 6. Ya, ini juga 6. Nah, ini ditambah ini panjangnya juga 6 dan 6. Jadi totalnya 12 cm ya. Nah, ini juga 6 ya. Ini juga 6. Ini juga 6. Semua 6 ya. Cuma yang di bawah ini itu 12 ya. Nah, kalau dalam trapesium ini misalkan saya sebut yang di atas itu A, yang 12 ini saya sebut B. Dan yang 6 ini ya, 6 yang ini saya sebut tinggi trapesium. Begitu. Oke, sedangkan untuk belah ketupat ya. Nah, ini belah ketupat itu rumusnya itu ada yang disebut dengan diagonal 1 atau D1. Lalu ini banyak sekali ya tulisannya ya. Nah, ini yang dari ujung kiri ke ujung kanan ya, yang mungkin saya kasih warna hijau saja. Nah, ya ini yang garis warna hijau ya. Nih saya buat tebal ya, saya tebalkan supaya jelas. Nah, yang warna hijau itu disebutnya diagonal 2. Ya, ini jadi dua bangun datar yang punya rumus yang berbeda. Jadi, sepertinya kalian juga harus memahami rumusnya ya. Rumus si belah ketupat dan rumus si trapesium. Nah, kita coba dulu hitung luas si belah ketupat ya, yang bangun datar yang A. Jadi luas si belah ketupat yang A ya, itu adalah rumusnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi setengah dikali, nah D1-nya itu 12 ya, 6 tambah 6. Sedangkan diagonal 2-nya juga kebetulan sama, 6 tambah 6 juga 12. Jadi 12 dibagi 2 itu 6. 6 kali 12 dikali 1 jadi 72 cm persegi. Sedangkan luas bangun B yang trapesium itu rumusnya adalah setengah kali A kecil tambah B kecil ya. Nah, A dan B kecil ini adalah dua garis yang sejajar ya. Yang A lebih pendek, yang B lebih panjang ya. Tapi ini bisa dibolak-balik tidak masalah ya. Pokoknya A dan B ini adalah dua garis sejajar, harus dijumlahkan. Dikali tinggi trapesium, jadi setengah dikali A-nya 6, B-nya yang tadi digabung ya, 6 tambah 6 jadi 12, dikali tingginya juga 6. Nah, ini 6 bagi 2, hasilnya 3 ya. Jadi, nah ini 6 tambah 12, 18, 18 dikali 3 hasilnya adalah 54 ya. Jadi hasilnya 54 cm persegi. Nah, luas gabungan, nah, saya buat di sini karena nanti cara kedua di bawah ya. Itu berarti 72 ditambah 54. Hasilnya adalah berapa ini? 126 ya, 126 cm persegi. Jadi ini ya B ya jawabannya.
Nah, sekarang saya coba cara 2 ya. Ini cara 1. Nah, ini cara 2. Semoga cukup tempatnya. Nah, untuk cara 2 supaya lebih jelas, saya akan coba uh, copy terlebih dahulu ya. Gambarnya ini copy, lalu kita paste. Jadi ada 2 ya. Nah, di sini cocok juga. Ya, boleh deh cara 2 di sini ya. Oke. Ya, yang penting terlihat ya. Oke. Nah, untuk cara kedua adalah kita bisa membuat bangun datar gabungan ini menjadi satu bentuk yang sama tapi banyak. Jadi gabungan dari beberapa bentuk yang sebenarnya bentuknya mirip. Jadi di sini saya coba buat bentuknya menjadi bentuk segitiga ya. Jadi ini saya tebalkan ya. Ini juga, ini kan. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada 3 segitiga ya, segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3. Nah, kita bisa buat persegi panjang yang sisanya itu juga menjadi segitiga yang bentuknya sama ya, ukurannya sama. Nah, di sini saya buat garis, sini saya buat garis lagi. Ups. Agak sedikit sulit ya. Ya, kira-kira begitulah ya. Nah, ini segitiga 4. Oh, ini juga ya, di belah 2. Ini 5, ini 6, ini 7. Nah, ini sebenarnya semua segitiganya ukurannya sama, bentuknya sama ya. Karena di sini 6, maka di sini pun 6. Ya. Nah, jadi sebenarnya ada satu bentuk segitiga yang ukuran dan bentuknya sama ya, segitiga siku-siku. Ininya 6 cm, alasnya 6 cm. Begitu. Jadi, luas gabungan dari bentuk ini sebenarnya adalah 7 segitiga digabung semua. Ya, dijumlahkan semua. Nah, kita cari saja luas satu segitiga itu berapa ya. Luas satu segitiga ya sama dengan itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya 6, tingginya 6. Nah, 6 dibagi 2, 3 ya. 1 kali 3, 3 kali 6, 18 cm persegi. Nah, ini luas untuk satu segitiga, tapi kan ada 7. Total luasnya, itu berarti kan ya 7 dikali luas segitiga yang tadi ya. Jadi sama dengan 7 dikali 18. Nah, 18 dikali 7 ya, kita coba hitung. Nah, kita hitung seperti ini supaya menghindari kesalahan dalam mencoba menghitung di kepala ya. 8 kali 7, 56. 1 kali 7, 7 tambah 5, 12. Jadi 126. Nah, jadi kalau kalian perhatikan jawabannya sama ya. Tinggal nanti kalian pilih cara mana yang menurut kalian paling sederhana, paling mudah menurut kalian untuk dimengerti. Cara pertama memang harus menghafal luas belah ketupat dan luas trapesium. Tapi cara kedua harus menguji kreativitas kalian, mengubah bentuk tersebut menjadi bentuk segitiga yang sama ukurannya. Sama bentuk dan sama ukuran ya. Seperti itu. Jadi boleh pilih mau cara yang mana, yang menurut kalian paling nyaman. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 24 cukup straightforward ya. Artinya ya cukup jelas, tidak banyak cerita-ceritanya. Nomor 24, jika sebuah balok mempunyai ukuran 12 cm kali 5 cm kali 3 cm. Ya, berarti ini panjang, lebar, tingginya begitu ya. Nah, berapakah luas permukaannya? LP berarti ya. Nah, di sini kita harus mengingat kembali rumus LP. LP dari balok ya. Sama dengan itu 2 dikali dalam kurung P kali L tambah L kali T
tambah P kali T. Begitu ya. Memang ini perlu waktu untuk menghafal rumus yang ini ya, karena cukup panjang. Ya, P-nya 12 dikali 5, ditambah 5 dikali 3. Ups, oke. Ini agak sulit menggunakan penanya. 5 dikali 3 ditambah 12 kali 3 ya. Jadi 2 dikali ya 12 kali 5 sama dengan 60 ya, ditambah 15 ditambah 36 ini. Oke, jadi pengalian 2-nya terakhir ya. Kita jumlahkan dulu. 60 tambah 15 75. 75 tambah 36. Ya, 75 tambah 36. Di sini 5 tambah 6 11. 1 tambah 7 8, 8 tambah 3 11 lagi ya. Jadi 111 atau 111. 2 dikali 111 ya 222 cm persegi. Jadi jawabannya jelas adalah B. Begitu ya. Cukup straightforward ya, cuma memerlukan satu rumus. Kita lanjut ke nomor 25. Berikut adalah data jenis hewan peliharaan siswa SD Mawar. Nah, ini sebenarnya cukup mudah. Karena tidak ada hitung-hitungan, tinggal ketelitian kita meneliti setiap pilihan jawaban mana yang paling cocok dengan jawaban dengan soalnya. Nah, kita lihat di sini kucing. Kucing ada 60 orang yang memelihara ya. Ada 60 orang yang memelihara kucing. Kita lihat kucing di pilihan A cuma 40, di pilihan B 60, di pilihan C 40, di pilihan D 60 juga. Nah, jadi yang cocok untuk kucing itu ada 60 itu di B dan D ya. Karena sama-sama 60. Sekarang kita lihat pilihan B dan D itu perbedaannya di mana? Untuk pilihan B yang memelihara burung ada 35 orang. Pilihan D ya, domba. Jadi saya sebut pilihan B itu bebek, D itu domba ya. Biar tidak tertukar. Oke, untuk pilihan bebek, burungnya itu ada 35 orang yang memelihara burung. Untuk pilihan domba, sama ya, 35 orang yang memelihara burung. Kita lihat yang ikan. Ikan ada 50 orang. Di domba juga ada 50 orang. Jadi sama ya. Nah, kita lihat yang kelinci. Di pilihan bebek, kelinci itu ada 40 orang. Sedangkan pilihan domba, itu yang memelihara kelinci ada 45. Nah, ini berbeda ya. Nah, kita lihat di soal. Di soal, yang memelihara kelinci ada sebanyak 45 orang. Nah, kita lihat mana yang kelincinya 45 orang, ternyata ada di pilihan domba ya. Jadi sudah jelas, jawabannya adalah D. Begitu. Ya, jadi kita melihat dengan teliti ya, angka-angka mana yang memang sesuai. Oke, kita lanjut ya, kita langsung lanjutkan ke nomor 26. Nomor 26, perhatikan data acak nilai ulangan matematika kelas 6 berikut. Nah, ada 89, 70, 80, 78, 60, 50, 55, 67, 86, 10, 66, 88, 55, 65, 60. Nah, tidak ada angka atau nilai 90 ya. Paling tinggi di sini kita lihat angka 89. Ya. Paling tinggi 89 ya. Nah, nilai ulangan matematika tertinggi kedua. Nah, tertinggi kedua artinya bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling tinggi terus di bawahnya 1 ya. Nah, di bawah angka atau nilai 89 kita lihat tertinggi kedua adalah angka 88 ya. Nah, 88 ini tertinggi kedua. Jadi ranking satunya si 89, ranking 2-nya adalah 88. Jadi tinggal kita silang, jawabannya adalah 88. Ya, cukup sederhana ya. Ya, kita bisa langsung lanjut ke nomor 27. Nah, nomor 27 ini disebut dengan menghitung grafik lingkaran. Nah, di sini saya akan beritahu rumusnya.
rumusnya adalah yang dicari, karena ini pakai persen ya, jadi yang dicari sama dengan persen yang dicari per persen yang diketahui dikali banyak yang diketahui. Nah, begitu ya. Kalau sudut berarti ininya sudut. Ya, kalau sudut berarti persennya diganti dengan sudut yang dicari. Dan bawahnya juga sudut yang diketahui. Oke, sekarang kita coba perhatikan soalnya. Perhatikan data makanan kegemaran kelas 6 pada diagram lingkaran di samping. Nah, kalau kita perhatikan, grafik lingkaran ini masing-masing sudah ada persennya. Tapi ada beberapa yang ada dua yang belum ada tulisan persennya ya. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, yang belum ada persennya itu sebetulnya berapa persen. Nah, kita lihat si gado-gado. Gado-gado ini punya tanda siku-siku. Begitu. Ya, sebenarnya kan lingkaran itu 100% ya. Kalau satu lingkaran full. Nah, ketika lingkaran itu kita bagi dua, ya kita bagi dua, ini 50, ini 50. Nah, ketika kita bagi 4, nah 50, ini kan 50-50 ya, kiri kanan. Kita bagi 4, ini 25 ya. Ini juga 25, karena 50 dibagi 2, begitu ya. Ini juga 25. Nah, kita lihat di sini, ini kan seperti pizza yang dibagi 4 ya. Gitu. Nah, si gado-gado juga bentuknya sama. Seperti satu slice pizza ya, yang pizza yang dibagi 4. Jadi sebenarnya si gado-gado ini dia adalah 25%. Begitu. Karena dia bentuknya seperempat ya. Seperempat dari 100 kan 25 ya. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Seperti gambar yang tadi kita sudah lihat bersama. Oke, jadi kita sudah tahu gado-gado itu 25%. Sekarang si sate. Nah ya. Persennya bakso ditambah dengan persennya soto, persennya mie, persennya gado-gado, dan sate itu totalnya harus ada 100. Jadi kalau kita hitung 100% dikurang 30 ya, dikurang 20, dikurang 15, dikurang 25, hasilnya adalah 10% ternyata ya. Ya, 100 kurang 30, 70, 70 kurang 20 itu 50, 50 dikurang 15 itu 35 ya, 35 dikurang 25 itu 10%. Jadi si sate ini 10%. Nah, jadi kalau sudah lengkap persennya, kita bisa tinggal menghitungnya. Oke. Nah, soalnya apa sih di sini? Jika jumlah siswa yang gemar makan sate, ya sate itu ada 20 anak. Nah, berapakah yang suka makan mie? Gitu ya. Jadi kita akan mencari si mie, ya, mie. Gitu. Jadi yang dicari adalah mie, ya. Oke, kita coba pakai tinta yang berbeda. Oke, jadi untuk yang suka makan mie, itu sama dengan persen yang dicari berarti persennya mie. Nah, yang diketahui di soal adalah sate ya. Berarti persennya si sate berapa? 10 ya. Tadi kita sudah cari. Dikali banyaknya yang suka sate yaitu 20 anak. Gitu ya nanti. Jadi yang suka mie itu sama dengan itu persen mie tadi berapa? 15 ya. Per sate itu 10 dikali 20. Nah, ini 20 kita bagi dengan 10 ya. 20 dibagi 10. Kalau angkanya agak sulit dihitung ya, atau angkanya sulit dibagi, ya 15 per 10-nya boleh disederhanakan terlebih dahulu. Tapi semenjak ini masih mudah dibagi ya, 20 bagi 10 itu 2. Jadi tidak perlu disederhanakan pecahan 15 per 10-nya. Nah, 15 dikali 2 hasilnya jadi 30. Ini 30 anak. Selesai ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Jelas sekali.
Jawabannya adalah B. Nah, itulah cara nomor 27. Sekarang kita lanjut ke nomor 28. Oke, anak kelinci ya. Nah, kelinci memang terkenal ya, punya banyak anak biasanya. Gitu. Jadi, kalau kalian pelihara kelinci, pasti anaknya banyak. Nah, kita akan daftarkan di sini ya. Jadi, kelinci A punya anak 1, kelinci B punya anak 2, begitu ya. Kita lihat modus di sini yang paling banyak itu punya anak berapa gitu ya. Kita hitung dulu ya yang angka 1 ya, atau yang punya anak 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Yang punya anak 1 ada 4 ekor. Yang punya anak 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 ekor ya. Ya. Lalu yang punya anaknya 3 ada berapa? 1, 2, 3. Cuma 3 ya? 3. 3 anak itu 3 ekor. Yang punya 3 anak. Yang punya 4 anak ada berapa? 1, 2, 3. 3 juga ya. Dan terakhir 5 ekor anaknya ya, ada berapa? 1, 2, 3. 3 juga. Oh, 4. Hampir terlupa ya, 4. Lumayan. Nah, kita lihat yang paling banyak punya anak berapa? Yang punya anak 2 ya, ada 6 ekor. Jadi ada 6 ekor kelinci yang punya anaknya 2. Itu banyak sekali ya. Ya, jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Jadi si angka 2 ini muncul 6 kali. Si angka 1 muncul 4 kali ya. Maaf, terbalik. Si angka 3 muncul 3 kali, si angka 4 muncul 3 kali juga, si angka 5 muncul 4 kali. Jadi paling banyak adalah si angka 2 karena ada 6 kali muncul. Begitu ya. Oke, cukup sederhana, tinggal teliti saja. Kita lanjutkan ke nomor 29. Oke, nomor 29 ini sebenarnya cukup sederhana juga ya. Ini kita akan menghitung rata-rata. Nah, menghitung rata-rata ini ditampilkan secara tabel datanya ya. Nah, ini maksudnya apa sih tabel seperti ini? Nah, ini ada angka 6 ya, nilai 6, nilai 7, nilai 8. Lalu F, apa ini yang dimaksud dengan F? Nah, F di sini adalah sebetulnya frekuensi. Atau berapa kali si angka muncul ya. Berapa kali si angka muncul. Ya, gitu. Jadi sebenarnya tabel ini untuk menunjukkan bahwa 6-nya ada 2, 7-nya ada 4 ya. 7 ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. 7-nya ada 4. 8-nya ada 2. 8, 8. Sudah seperti itu. Jadi sebenarnya tabel mengubah bentuk yang berjejer atau berbaris seperti ini menjadi bentuk yang lebih rapi, menjadi tabel begitu. Ya. Bentuk tabel memang menguntungkan ketika kita mencari modus, juga supaya kita melihat angka lebih rapi begitu. Bayangkan kalau kita punya 20 angka, itu 20 angka berjejer semua itu mungkin akan terlihat lebih pusing ya untuk dihitung. Kalau dibuat tabel menjadi lebih mudah. Nah, kita hitung rata-ratanya ya. Jadi rata-ratanya cukup simpel ya. Jadi mean atau lambangnya X bar ya di sini sama dengan ini tanda kurung ya. Agak sedikit miring tulisannya. Ya, kita jumlahkan ya, jumlah angka dibagi banyaknya. Nah, jumlahnya berarti kita tambahkan 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7, tambah 7, tambah 8, tambah 8. Dibagi berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 ya. Gitu. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 7, 19. 19 tambah 7, 26. 26 tambah 7, 33. 33, 40.
ini tambah 8, 48, 48 tambah 8, 56 ya. 56 dibagi 8 sama dengan 56 bagi 8, 7 ya. Sederhana. Oke. Langsung ketemu jawabannya B ya. Atau cara lainnya adalah dengan seperti ini. 6-nya dikali 2 ya. Nah, begini juga boleh. Ditambah 7-nya kali 4. Ditambah 8-nya kali 2 ya. Dibagi 2 tambah 4 tambah 2. Nah, ini dari mana ini? 2 tambah 4 tambah 2. Ini dari sini, dari si F. 2 tambah 4 tambah 2 ya. Jadi 12 tambah, bukan 14 ya, maaf. 28 ya. Ditambah 16. Dibagi 8. Nah, 12 tambah 28 itu 40. 40 tambah 16, 56. Jadi tetap sama ya. 56 bagi 8 ya 7 juga gitu. Nah, silahkan mau pakai cara yang mana, mau yang disejajarkan atau di berderet angkanya, atau mau yang ada perkalian-perkalian seperti ini ya. Tidak masalah, yang mana saja hasilnya akan tetap sama. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 30 untuk yang pilihan ganda. Nah, di sini saya sudah ada bonus 2 nomor uraian ya. Oke, nomor 30 ini juga sebenarnya sama ya, rata-rata. Di sini tinggal kita hitung meannya ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada angka 6, 7, 8, 9, 10 ya, tapi bukan 5 angka ya. Angka 6-nya ini ada 2. Tuh, dia setinggi 2 ya. Angka 7-nya ada 3. 8-nya ada 8. 9-nya ada 5 ya, cukup banyak. 10-nya ada 1. Jadi kalau mau saya buat berderet, itu angkanya panjang sekali. Gitu ya. Nah, jadi daripada saya tulisnya begini ya, daripada ditulisnya 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuh ya, 8 ada 8, 9-nya ada 5 ya, 9, 9, 9, 9, 9, tuh ya, 9-nya ada 5, 10-nya ada 1. Nah, ini kan panjang sekali kalau mau ditulis secara berderet atau berbaris. Nah, makanya orang menggunakan grafik untuk menyederhanakan tampilan yang seperti ini. Gitu ya. Lihat, panjang sekali jadinya kalau ditulis berderet. Nah, jadi di grafik di sini itu menunjukkan, oh angka 6-nya ada 2, 7-nya ada 3, 8-nya ada 8, 9-nya ada 5, dan 10-nya ada 1. Nah, kita akan menggunakan perhitungan mean yang ada kali-kalinya supaya tidak perlu membariskan angka-angka ini semua begitu ya. Ini panjang sekali kalau mau dikasih tanda tambah. Jadi cara hitungannya adalah ya rata-rata atau meannya adalah, atau X bar ya, ini namanya X bar lambangnya. Itu 6 dikali 2 ditambah berapa nih? 7 dikali 3 ya, 7 kali 3. Ditambah 8 kali 8, ditambah 9 kali 5, tuh ini saja sudah cukup panjang ya. Ditambah 10, nah 10-nya kali 1, jadi 10 saja biarkan. Dibagi, nah angkanya ini bukan ada 5 ya, bukan. Kita hitung nih angkanya ada berapa banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, jadi ada 19 ya. Atau kita bisa tulis di bawahnya itu ya. Sesuai dengan angka-angka ininya nih, angka-angka yang di sini nih, ini nih. Kita jumlahkan mereka ya. Jadi mereka sebenarnya itu banyaknya si angka tersebut. 2 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 1. Begitu ya. Jadi kita hitung 12 tambah 21 tambah 64 tambah 45 ditambah 10 dibagi 2 tambah 8 itu 10
13 ya, tambah 3, tambah 5, 18, tambah 1, 19. Oke, kita coba hitung ya. 12 tambah 21 itu 33. 33 ditambah 64 itu 97 ya. 97 tambah 45 berapa ya? 97. Supaya tidak salah ya, tidak apa-apa, boleh kalau mau pakai coret-coretan. 7 tambah 5 12, 9 tambah 1 10, 142 ya. Tambah 10 lagi jadi 152. Dibagi 19. Oke, sepertinya seperti itu ya. Jadi 152 dibagi 19. Nah, ini berapa? Ini harus coba-coba ya. 19. Kita coba 19 dikali 7 berapa? Karena sepertinya dengan satu angka saja sudah ketahuan ya. 19 kali 7, 9 kali 7, 63. 1 kali 7, 7. 7 tambah 6, 13. 133 ya. Masih belum cukup. Nah, bagaimana kalau 19 kali 8? 9 kali 8 itu 72 ya. 1 kali 8, 8. 8 tambah 7, 15. Jadi 152. Jadi pas nih. Jadi 152 dibagi 19 hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya ada 8 ya. Hitungannya memang cukup menantang ya. Jadi harus berhati-hati. Oke, jadi sesuai janji saya ada bonus 2 soal. Kita akan coba melihat 2 soal ini ya. Oke. Nomor 31 cukup sederhana ya. Kita bisa buat tabel untuk mengerjakannya ya. Perbandingan umur Rian dan Prio itu 5:3 ya. Jadi Rian 5, Prio 3. Selisih umur mereka 12 tahun. Nah, berapakah umur Prio? Itu ya. Jadi saya coba akan buat tabel di sini, semoga muat. Ini Rian. Ya, Rian dulu ya. Ini Prio. Ini selisih. Iya, semoga cukup. Iya. Oke ya. Nah, ini tabelnya sederhana saja. Kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya. Rian itu 5. Prio itu 3 ya. Nah, ini baris pertama ya, ini baris 1 ya, baris 1 ini. Ya, nah ini baris 1 itu berisi tentang angka yang mewakili mereka berdua, 5 dan 3. Sedangkan di baris kedua adalah umur mereka yang sebenarnya. Gitu ya. Cuma kan karena kita belum tahu, jadi kita kosongkan dulu. Nah, selisihnya adalah 12, jadi kita taruh 12 di sini. Begitu ya. Nah, selisih dari 5 dan 3 adalah 2. Nah, ini disinilah cara penyelesaiannya. 2 dikali berapa supaya bisa jadi 12, yaitu dikali 6 ya. Nah, artinya cari umur mereka pun artinya dikali 6. 5 dikali 6 itu jadi 30. 3 kali 6 itu jadi 18. Gitu. Jadi ketahuan ya umur Prio berapa? Umur Prio sudah jelas di sini. 18 ya. Gitu. Jadi umur Prio adalah 18. 18 tahun. Gitu. Nah, ini tidak perlu pakai tabel pun tidak apa-apa ya. Tidak ada garis-garisnya tidak apa-apa. Yang penting sudah paham caranya ya. Dikali 6. Mungkin kalau kalian mengerjakan dengan cara mengetik agak sedikit sulit ya. Menggunakan tabel. Karena tidak kompatibel, tidak cocok. Ya, jadi mungkin bisa dengan kali-kali ya begitu ya. Oh, 2 kali berapa supaya jadi 12? Oh, kali 6. Jadi 5 kali 6, 3 kali 6 gitu. Oke ya, sudah terjawab nomor 31 dan terakhir kita di sini melihat soal tentang
tanggal-tanggalan. Nah, ini biasanya ketika ada kata-kata bersama-sama lagi, tuh ya, ada tanggalan dan ada kata-kata bersama-sama lagi, itu biasanya tentang KPK. Jadi kita akan mencari KPK dari angka berapa saja ini? Ada angka 4 ya, ada angka 7, dan angka 14. Ya, Abdul, Beni, dan Yeni les piano di tempat yang sama. Abdul lesnya 4 hari sekali, Beni 7 hari sekali, dan Yeni 14 hari sekali. Jadi kita akan mencari KPK dari 3 angka tersebut. Ya, semoga muat ya. Coba kita agak turun ke bawah. Oke. Mungkin nanti perlu sampai ke bawah ya. Jadi 4, 7, dan 14. Oke, 4, 7, dan 14. Ada yang bisa dibagi 2, ada yang tidak ya. Coba di sini saya bagi 7 dulu deh. Ya, jadi kita boleh bagi 2 dulu atau bagi 7 dulu ya. Misalkan saya di sini bagi 7 dulu supaya bisa membagi kedua angka ini ya. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Nah, 4 dan 2 ini bisa dibagi 2 ya. Kalau yang sudah 1, tulis saja tetap 1 ya. Karena dia sudah tidak bisa lagi dibagi lagi ya, jadi dia tetap 1. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Ya, kita bagi 2 lagi ya. 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 ya, tidak bisa ya, sudah 1 aja ya. Nah, sudah 1 semua berarti sudah selesai. KPK-nya adalah ini. Ya, KPK-nya adalah 7 kali 2 kali 2. Begitu ya. Nah, 7 kali 2, 14. 14 kali 2, 28. Gitu. Jadi, 28 hari kemudian, itu mereka akan bertemu lagi. Jadi, lesnya barengan lagi. Gitu. Ya, jadi 28 hari kemudian. Ini harus jelas ya. Bukan tanggalnya ya, tapi berapa hari kemudian. Ya, kenapa? Karena 4, 7, dan 14 ini juga hari, bukan tanggal. 4 hari, 7 hari, dan 14 hari. Bukan tanggal 4, bukan tanggal 7, bukan tanggal 14. Jadi mereka akan bertemu 28 hari kemudian. Nah, mereka les piano bersama-sama pada tanggal 12 Desember 2018. Pada tanggal berapa mereka akan les piano bersama lagi? Nah, jadi kita jumlahkan ya. 12 Desember ditambah 28 itu sama dengan 40 ya, 40. Nah, tidak ada tanggal 40 Desember ya. Nah, tidak ada tanggal 40 Desember. Kita harus kurangin dengan jumlah hari di Desember ya. Supaya Desembernya ini berganti, kita kurangi dengan banyaknya hari pada Desember. Desember kita lihat di kalender ya, ada berapa hari. Nah, Desember kita lihat dia punya 31. Berarti kita kurangi dengan 31. Begitu. 40 kurang 31 itu 9. Berarti jawabannya 9 Januari. Jadi ketika kita sudah mengurangi dia dengan banyaknya harinya pada bulan Desember tersebut, bulannya berpindah. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih, bye-bye.